Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog Senpai Channel Room. Kali ini kita akan membahas atau diskusi mengenai mata kuliah kita, yakni mata kuliah perpajakan 1 untuk mahasiswa-mahasiswi program Diplomatika Akuntansi PKS-TAN semester 3. Perpajakan 1 bagi mereka adalah mata kuliah rumpun MKB, mata kuliah keterampilan berkarya, yang artinya wajib lulus dan bukan dengan nilai D atau E. Karena kalau E itu udah pasti DO untuk semua mata kuliah. Kemudian MKB, ini kalau D ini berarti DO. So, guys, you have to study hard and also do your homework. And send to me as well, of course. Perpajakan 1 ini merupakan basic dari perpajakan di Indonesia. Kurang lebih kita nanti akan belajar mengenai dasar-dasar perpajakan, kemudian pengantar KUP, ketentuan umum perpajakan, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2 untuk materi sebelum UTS. Kemudian setelah UTS, kita akan belajar bersama mengenai pajak pertambahan nilai, PBB dan BPHTB, dan bea materai. Nah, karena ini adalah mata kuliah dasar, maka kita akan mempelajari hal-hal yang mendasar, ya tentu saja. Dan juga mungkin ada perhitungan-perhitungan, namun perhitungan-perhitungannya ataupun kondisi-kondisinya tidak terlalu dalam. Meskipun demikian, secara basic diharapkan bahwasanya mahasiswa juga mampu paham dan juga ketika nanti lulus dari PKN-STAN dan insya Allah menjadi abdi negara dimanapun instansinya, seenggaknya bisa lah menghitung pajaknya sendiri lah. Nah, buku atau material yang kita pakai sebagai bahan utamanya adalah buku dari Bapak Profesor Mardiasmo dengan judul Perpajakan edisi terbaru 2019, terbitan Andi, Yogyakarta. Bapak Mardiasmo ini, beliau merupakan profesor di bidang akuntansi sebenarnya, namun juga ahli di bidang perpajakan, dan beliau juga pernah menduduki posisi penting di beberapa instansi di Indonesia. Di antaranya adalah sebagai Wakil Menteri Keuangan dan juga Kepala BPKP. Nah, tentu beliau sangat paham mengenai kondisi Indonesia dan juga paham mengenai perpajakan di Indonesia ini. Buku ini sebenarnya seperti bunga rampai ya. Artinya isinya itu padat sekali, memuat semua perpajakan Indonesia, sistem perpajakan Indonesia ini. Namun isinya sangat basic ya. Artinya hal-hal yang ada di dalamnya itu sangat mendasar, perhitungan-perhitungannya juga mendasar juga. Kemudian di samping buku utama ini ada juga material pendukungnya. Kita bisa baca bersama di sini undang-undang mengenai PDRD, undang-undang BPHTB, dan lain sebagainya. Dan pastinya seharusnya adalah undang-undang nomor 6 1983 mengenai KUP, undang-undang nomor 7 83 PPH, 83 juga mengenai PPN, dan peraturan-peraturan atau undang-undang perubahannya serta peraturan-peraturan teknis di bawahnya, baik itu dari peraturan pemerintah, PMK, Dirjen maupun SE, Dirjen Pajaknya. Buku yang juga sangat penting nanti setelah UTS, karena setelah UTS nanti kita belajar mengenai PPN. Buku yang utama adalah bukunya almarhum Untung Soekarji, ini mengenai pokok-pokok PPN. Nah, nanti tentu ada sedikit update
dari slide-slide-nya Pak Untung ini yang diupdate oleh tim dosen. Karena beberapa peraturan tentunya sudah berubah dan almarhum Untung Soekarji ini kan sudah uh, meninggal dunia, jadi beberapa hal kita update. Pak Untung ini adalah kita bisa bilang dia adalah ahlinya ahli, core of the core PPN, kita bisa bilang gitu. Karena beliau sangat paham banget dulu ketika menjelaskan itu, dia landasan filosofisnya dia paham, landasan yuridisnya paham, dan ketika di challenge beliau bisa menjawabnya. Beliau juga dulu pernah menjadi dosen saya ketika saya masih belajar mengenai PPN di D3 perpajakan STAN. Buku yang lainnya dari buku Pak Marsono mengenai biaya materai, Pak Suharsono KUP, dan yang lain-lainnya. Kemudian kita belajarnya akan menggunakan media apa? Untuk kelas saya, yaitu kelas yang saya ampu, kita akan belajar kita masih belajar secara daring ya, masih PJJ, pembelajaran jarak jauh, jadi kita menggunakan media yang ada, yaitu internet pastinya. Kita akan banyak menggunakan sharing di YouTube, baik itu channel saya sendiri ataupun channel dari dosen lain ataupun channel dari sumber-sumber yang lainnya, misalnya dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak, ataupun dari KPP-KPP, ataupun dari channel-channel perpajakan yang lainnya. Dan kalian bebas untuk menggunakan channel itu. Adapun nanti kalau misalnya ada perbedaan pendapat, maka dikembalikan lagi ke peraturan yang berlaku seperti apa. Jadi saya dengan misalnya Pak Dosko mungkin bisa beda pendapat, tapi kita kembalikan kepada undang-undangnya seperti apa, peraturannya seperti apa, perjanjiannya seperti apa. Nah, itu yang kita ikuti aturannya. Adapun hardware-nya mungkin bisa pakai PC, laptop, Mac, Macintosh. Saya pikir ini jarang yang punya. Oh, mungkin ya, yang pakai. Oh, mungkin beberapa ada ya. Dan juga kalau misalnya nggak ada pun juga nggak masalah, bisa pakai handphone karena kita pakai WhatsApp, utamanya WhatsApp, kemudian YouTube, sama email. Adapun tugas-tugasnya tetap dengan handwriting ya, tulis tangan ya. Karena saya masih beranggapan bahwasanya kalau misalnya seseorang itu belajar membaca, dia bisa paham sebagian. Kemudian dia bisa menjelaskan kepada temannya atau kepada orang lain, dia lebih paham lagi. Dan ketika dia bisa menuliskan, dia akan lebih paham lagi. Maka harapannya dengan belajar membaca, mendengarkan atau menonton video, mungkin bisa juga menjelaskan kepada orang lain, ditambah dengan tulis tangan akan lebih bisa memahaminya lagi. Kalau untuk tugas-tugas yang dikerjakan dengan menggunakan Microsoft Word atau mungkin Excel ya, mungkin ada kalau misalnya bikin paper ya pakai Word lah. Tapi untuk tugas-tugas yang lainnya, saya lebih prefer untuk tulis tangan. Nanti juga ada kuis secara online yang kita nanti akan menggunakan media Quizizz. Ya, ini sudah dipakai sejak mungkin saya pakai 2018 pakai Quizizz. Nanti akan terbiasa dengan itu. Dan bagi yang PJJ mungkin juga sudah karena kalian ini sudah PJJ semester sebelumnya, saya kan juga sebagian sudah familiar dengan Quizizz ini. Materi apa yang ingin kita pelajari? Seperti saya jelaskan tadi, bahwasanya kita akan belajar mengenai hal-hal yang mendasar atau basic. Nah, inilah apa ya istilahnya rincian mengenai materi-materi yang akan kita pelajari bersama selama 1 semester ke depan ini. Pada pertemuan pertama tentu kita belajar mengenai hal-hal yang bersifat umum mengenai perpajakan. Ya. Bisa dikatakan inilah basic perpajakan, baik syarat mungkin landasan hukumnya atau mungkin dasar-dasar atau teori-teori perpajakan itu sendiri. Kemudian di pertemuan kedua kita akan belajar mengenai KUP atau basic-basic dari KUP, ketentuan umum perpajakan. Yang kurang lebihnya akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 beserta peraturan
peraturan yang mengubahnya, termasuk di dalamnya adalah mengenai yang terbaru ini Perpu nomor 1 tahun 2020 yang telah kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Tentu ada beberapa hal yang diubah di undang-undang itu yang mengatur KUP ataupun PPh-nya di sana. Di pertemuan ketiga kita sama-sama belajar mengenai PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak pemotongan dan pemungutan untuk karyawan. Baik itu karyawan tetap ataupun karyawan tidak tetap atau bukan karyawan. Artinya ini adalah subjeknya adalah pasti orang pribadi dan bekerja untuk orang lain, bukan sebagai pengusaha. Kalau misalnya kalian nanti bekerja sebagai PNS ataupun sebagai karyawan swasta, maka kalian akan ketemu dengan PPh pasal 21 ini. Yakni penghasilan yang kalian peroleh dari bekerja itu akan dipotong PPh pasal 21. Pertemuan keempat juga kita masih PPh pasal 21 serta pertemuan kelima PPh pasal 21. Kenapa kok sampai 3 pertemuan PPh pasal 21 ini? Ya karena memang materinya sebenarnya banyak, varian-variannya sangat banyak dan kita tidak mempelajari semua varian-varian itu. Kita akan mengambil secara basicnya itu seperti apa sih, kemudian variannya kita ambil beberapa variannya aja. Nanti lebih jelasnya lagi, lebih detailnya lagi nanti akan dijelaskan atau akan kita pelajari bersama ketika di pertemuan itu. Kita lanjut. Pertemuan ke-6 kita akan belajar mengenai PPh pasal 23 atau 26. PPh pasal 23 atau 26 ini adalah mengenai transaksi jasa. Biasanya adalah mengenai transaksi jasa. Kemudian untuk PPh pasal 23 ini adalah untuk yang dalam negeri dan pasal 26 ini adalah untuk transaksi dengan yang luar negeri. Artinya ketika suatu perusahaan di Indonesia bertransaksi dengan perusahaan yang lainnya di luar negeri, maka akan menggunakan tarif yang tertera pada PPh pasal 26 atau tarif sesuai dengan tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara tersebut di mana lawan transaksi itu berada. Dan yang pertemuan terakhir atau pertemuan 7, ini terakhir maksudnya terakhir sebelum UTS ya, kita akan belajar mengenai PPh pasal 4 ayat 2, yakni PPh final, dan PPh pasal 22. PPh pasal 22 ini adalah terutama ya yang dipungut oleh instansi pemerintahan atau PPh 22 impor atau karena transaksi-transaksi tertentu. Oke guys, itu penjelasan mengenai silabus kita sampai dengan tengah semester ini, sampai dengan UTS. Dan saya harap kalian semuanya enjoy, tetap belajar meskipun PJJ, kalian tetap semangat, tetap mengerjakan tugas, dan saya doakan semuanya lulus. Tidak hanya lulus mata kuliah saya saja, tapi juga lulus untuk seluruh mata kuliah dan juga IP minimalnya juga lulus semuanya. Amin. Tetap semangat. Gambatteo.